Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kalian, seru Yu Tonghan. Yu Tonghan agak marah, itu ketika dia melihat rasa tidak hormat terhadap tuannya. Dia menunjuk ke arah mereka, dan bersiap untuk mengeluarkan serangkaian kutukan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yu Mingdeng mengulurkan tangannya, dan kemudian menyuruhnya untuk tetap diam. Meskipun Yu Tonghan merasa sangat marah, tapi Xuan Xiao Chao dan yang lainnya juga merasa sangat marah. Karena Yu Mingdeng membuat tanda agar mereka tetap diam, dan mereka pun secara alami tidak berani mengatakan apapun. Sebenarnya pada saat itu, Yu Mingdeng juga memiliki ekspresi yang tidak sedap untuk dipandang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, setelah memandang kedua pria muda itu dengan penuh arti, dia pun melambaikan lengan bajunya yang besar. Segera, angin yang kencang pun muncul, lalu membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Setelah Yu Mingdeng pergi, peringkat 2 Martial King mengangkat tinjunya sedikit. Dan setelah 3 ledakan teredam, 3 formasi spiritual yang dibuat oleh Yu Mingdeng dapat dengan mudahnya diledakkan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bolehkah aku menanyakan nama kamu? Karena di masa depan, Archipelago Eksekusi Immortal aku akan sangat berterima kasih, ucap Murong Sun. Pada saat itu, Murong Sun mengabaikan luka-lukanya sendiri dan buru-buru membungkuk, dan menggenggam tangannya sebagai ungkapan terima kasih kepada dua pria muda itu. Terima kasih ya, memangnya apa yang bisa diberikan oleh Kepulauan Eksekusi Abadi kamu untuk berterima kasih kepada kami? Balas kedua pemuda itu. Namun tanpa diduga, kedua pemuda itu tidak menerima ucapan terima kasihnya, dan bahkan peringkat 1 Martial King itu membuat senyum mengejek di wajahnya. Murong Sun sedikit mengernyit atas reaksi mereka, tetapi dia tidak banyak bicara. Makanlah itu, ini akan meringankan rasa sakit serangan balik dari pil terlarang kamu. Ucap peringkat 2 Raja bela diri sambil melemparkan pil kepada Immortal ke-6. Ini, seru Immortal ke-6. Setelah menerima pil tersebut, Immortal ke-6 agak ragu-ragu. Karena dia menemukan bahwa, pil yang dia dalat itu tampak sangat aneh. Pil itu tidak ada aroma obat, dan justru sebaliknya, pil tersebut ada sedikit bau busuk. Seolah-olah pil itu dibuat oleh darah manusia. Selain itu, ada rune kecil diukir pada pil tersebut. Setiap rune itu sangat mendalam. Meskipun Immortal ke-6 adalah spiritualis dunia jubah emas, tapi dia tidak mengerti kedua pemuda tersebut dengan cara apapun. Seketika, Immortal ke-6 mulai merasa takut. Karena dia takut, dia pun tidak berani memakannya. Itu diberikan kepadamu, jadi makanlah. Apakah kamu pikir senior aku akan membahayakan kamu? Jika dia melakukannya, dia bisa saja membunuhmu dengan tamparannya saja. Mengapa kamu harus memulai semua masalah ini? Cepat, makanlah. Peringkat 1 Martial King berbicara dengan marah, itu ketika dia melihat ada keraguan dari Immortal ke-6. Mendengar itu, Immortal ke-6 merasa agak kesal pada kata-katanya itu. Dia tidak tahu siapa mereka, dan meskipun mereka telah menyelamatkannya, tapi dia tidak tahu apakah mereka musuh ataukah sekutu. Jika dia mengkonsumsi pil itu, sehingga memungkinkan mereka untuk mengontrol dirinya sendiri, dan kemudian membawanya untuk membahayakan Kepulauan Eksekusi Immortal. Jika hal seperti itu terjadi, maka apa yang bisa dia lakukan? Namun, tepat pada saat itu, peringkat 2 Martial King tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat mata itu, detak jantung Immortal ke-6 langsung dipercepat. Ketakutan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia dengan segera menelan pil tersebut. Kembalilah ke Kepulauan Eksekusi Abadi. 2 seniorku masih menunggumu di sana, ucap peringkat 2 Martial King. Peringkat 2 Martial King hanya mengangguk setelah melihatnya konsumsi pil tersebut. Dengan tidak terburu-buru, dia menuju ke arah teleportasi. Namun dia tiba-tiba saja berhenti dan menoleh, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ingatlah, jangan pernah menanyakan siapa kami.
Jika kamu mau, kamu bisa memanggil kami Master, ucap peringkat 2 Martial King. Setelah berbicara, pria itu dengan ringan tersenyum, lalu melanjutkan jalannya. Adapun Murongsun dan Immortal ke-6, mereka saling memandang, dan wajah mereka cukup terdistorsi. Bahkan dua pelindung dari klan burung Divine Inferno, mereka juga terlihat bingung. Tapi pada akhirnya, mereka semua pergi ke arah yang sama dengan kedua pria itu. Pada saat yang sama juga, Chu Feng dan yang lainnya dipimpin oleh Yu Mingdeng dan dibawa ke daerah yang damai. Tuan, aku tidak mengerti. Keduanya hanyalah Raja Bela Diri peringkat 1 dan Raja Bela Diri peringkat 2, tetapi kamu adalah Raja Bela Diri peringkat 4. Membunuh mereka semua, itu tidak membutuhkan usaha lebih dari mengangkat tanganmu saja. Jadi mengapa, kamu harus takut pada mereka? Yu Tonghan bertanya dengan wajah penuh kebingungan, dan emosinya agak gelisah. Kurang ajar, apakah kamu sudah mulai berani berbicara dengan tuanmu seperti ini? Balas Yu Mingdeng dengan kesal. Pertanyaan Yu Tonghan barusan, itu telah menjerumuskannya ke dalam emosi dari Yu Mingdeng. Murid ini tidak berani untuk tidak menghormati guru. Tetapi aku tidak mengerti, mengapa mereka dibebaskan dengan cara seperti itu. Padahal, mereka hampir saja merenggut nyawa kita, kata Yu Mingdeng dengan sedikit malu-malu. Seberapa besar tingkat pengetahuanmu? Kedua pemuda itu bukan dari wilayah Laut Timur. Dan kami tidak sanggup menyinggung mereka. Yu Mingdeng berkata dengan lugas. Hah, bukan dari wilayah Laut Timur, lalu dari mana mereka berasal? Seru Yu Tonghan. Wajah Yu Tonghan adalah salah satu orang yang terlihat kebingungan. Tuan Pelindung, apakah maksud kamu keduanya berasal dari tanah suci Martialism? Tanya Raja Air dengan sikap menyelidik. Jika dilihat kultivasi mereka pada usia seperti itu, lalu pakaian khusus mereka, serta sikap arogan mereka, dan juga aura dunia lain mereka, mereka jelas-jelas bukan berasal dari wilayah Laut Timur. Tapi kemungkinan terbesarnya, mereka memang dari tanah suci Martialism. Jawab Yu Mingdeng sambil mengangguk, dan wajahnya penuh dengan keseriusan. Setelah mendengar kata-katanya, Yu Tonghan dan yang lainnya tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam. Bahkan kulit mereka menjadi sangat aneh. Tanah suci Martialism, sebenarnya tempat seperti apakah itu? Mereka tahu betul dengan tempat itu. Itu adalah tempat lahirnya para jenius, dan juga tempat surganya para ahli kultivasi. Itu adalah tempat yang ingin dituju oleh semua kultivator, dan itu bahkan menjadi legenda bagi sebagian orang. Telah dikatakan kalau energi alami yang terkandung di tempat itu jauh lebih kuat daripada wilayah Laut Timur, tetapi sama halnya, orang-orang dari wilayah Laut Timur bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para ahli di tempat itu. Namun sekarang di wilayah Laut Timur, seseorang dari tanah suci Martialism telah muncul, dan mereka bahkan melindungi musuh mereka. Karena hal tersebut, itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Teror yang tak berbentuk pun telah menyelimuti hati mereka. Guru, jika mengesampingkan mengapa orang-orang dari tanah suci Martialism datang ke sini, lalu mengapa mereka memihak kepulauan eksekusi abadi? Dan mengapa juga mereka membantu musuh kita? Tanya Yu Tonghan dengan bingung. Itulah bagian paling pentingnya dari teka-teki ini. Jika mengesampingkan bagaimana mereka datang ke sini, itu adalah faktanya bahwa mereka ada di sini. Selain itu, ada juga hubungan antara mereka dan kepulauan eksekusi immortal. Tidak masalah bagaimana mereka berhubungan dengan kepulauan eksekusi immortal, tetapi selama mereka membantu musuh kita, aku takut perang antara kita dan mereka tidak bisa berlanjut, kata Yu Mingdeng. Semua orang pun terdiam, karena mereka mengerti apa yang coba dikatakan oleh Yu Mingdeng. Senior, apakah maksudmu kita harus menyerah? Apakah kamu berpikir setelah menyerah, kepulauan eksekusi immortal akan memaafkan kami? Akhirnya, Chu Feng pun mulai berbicara. Tetapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kulit wajah Yu Mingdeng seperti terpelintir. Ketika dia melihat Chu Feng, tatapannya juga agak dingin. Dia pun berkata dengan nada yang sangat sengit. Chu Feng, sudah menjadi keberuntunganmu karena aku menyelamatkanmu.
Namun saat Crippling Night Demon Sect kita sedang berdiskusi, bisakah orang luar sepertimu tidak menerobos masuk? Ucap Yu Mingdeng. Apa, orang luar? Siapa yang kamu maksud sebagai orang luar? Apakah kamu mengatakan kalau aku, Chu Feng, adalah orang luar? Ucap Chu Feng. Mendengar perkataan itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Ekspresinya sedikit terdistorsi, dan bahkan ada sedikit kemarahan di matanya. Untuk menyelamatkan orang-orang dari sekte Crippling Night Demon, dia bergegas ke sini dari Misty Peak yang jauh. Ketika mereka berada dalam situasi putus asa, dia mengabaikan resiko dengan hidupnya sendiri, dan kemudian pergi untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan menyeret Kyushui Fuyan, yang sama sekali tidak kaitannya dengan masalahnya ke dalam masalah ini. Bahkan Kyushui Fuyan menderita luka serius di tubuhnya, dan dia juga hampir kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, salah satu pelindung yang memegang posisi tertinggi di Crippling Night Demon Sect serta memiliki kekuatan paling besar, dia mengatakan Chu Feng adalah orang luar. Dengan begitu, bagaimana bisa Chu Feng tidak marah? Tuan, apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa Chu Feng adalah orang luar? Dia adalah saudara dari sekte Night Crippling Night kami. Selain itu, dia hanya datang ke sini hari ini untuk menyelamatkan kita. Jika dia tidak muncul tepat waktu, mungkin kita sudah mati. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal semacam ini kepadanya? Seru Yu Tonghan. Yu Tonghan juga menonjol pada saat itu, dan berusaha memberi Yu Mingdeng penjelasan. Bam! Tapi sebelum Yu Tonghan bahkan selesai berbicara, Yu Mingdeng segera melambaikan tangannya, dan mendaratkan tamparan keras di wajah Yu Tonghan. Tamparan itu membuat Yu Tonghan terpental beberapa meter jauhnya di udara. Dia bahkan menabrak beberapa pohon setebal 1 meter. Dari situ bisa dilihat, berapa banyak kekuatan yang Yu Mingdeng masukkan ke dalam tamparan itu. Kamu murid yang tidak berbakti, apakah kamu meragukan kata-kata tuanmu? Yu Mingdeng melolong dengan sangat marah. Itu setelah dia menamparkan Yu Tonghan. Adapun Yu Tonghan, dia buru-buru berdiri dan mengusap wajahnya yang merah dan bengkak. Dia tampak ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan pelindung, seru Raja Air. Namun terlepas dari adegan itu, Raja Air masih menonjol, dan ingin membela Chu Feng. Kalian semua, tutup mulut kalian, teriak Yu Mingdeng. Namun sayangnya, Yu Mingdeng tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setelah dia berteriak secara eksplosif, dia melepaskan auranya dari peringkat 4 Martial King. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun Yu Mingdeng telah menahan diri, tapi mereka semua masih merasa kalau mereka akan mati karena lemas, dan tulang mereka akan hancur setiap saat. Karena mereka mengalami tekanan seperti itu, maka siapa yang berani untuk berbicara lagi? Semua orang akhirnya terdiam, dan bahkan Raja Air dan Raja Api. Pada saat itu, Yu Mingdeng sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan dengan dingin berkata, "Apakah kamu masih bingung, siapa orang yang aku bicarakan? Lalu sekarang, dengarkan baik-baik. Aku berbicara tentang kamu. Kamu adalah orang luar," ucap Yu Mingdeng. "Kamu berbicara omong kosong," balas Chu Feng dengan marah, itu ketika dia berbicara dengan nada yang tinggi. Dia sudah tidak peduli lagi, apakah dia senior atau tidak. Letusan. Bang! Tapi kemudian entah dari mana, Yu Mingdeng tiba-tiba mencengkeram bahu Chu Feng. Dia menekan Chu Feng ke tanah, lalu meraih jubah Chu Feng, dan kemudian merobeknya. Akhirnya, itu memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Pada awalnya, semua orang merasa bingung dengan apa yang dilakukan Yu Mingdeng. Tetapi setelah dia menunjuk ke belakang Chu Feng, dan mengatakan kata-kata berikutnya, mereka semua akhirnya mengerti. Di punggungmu ini, aku tidak melihat bulan hitam yang tidak lengkap, yang merupakan simbol dari sekte iblis malam yang melumpuhkan. Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa kamu adalah anggota sekte Demon Knight Crippling? Yu Mingdeng dengan sangat keras bertanya kepada Chu Feng. Tuan, sebenarnya ada alasan lain mengapa simbol itu tidak dapat dicetak pada Chu Feng. Yu Tonghan pun buru-buru menjelaskan. Diam, Raja Bumi sendiri telah memberi tahu aku tentang Chu Feng.
Tetapi tidak peduli mengapa, selama bulan hitam yang tidak lengkap tidak dapat dicetak, orang itu bukan anggota sekte iblis malam yang melumpuhkan. Teriak Yu Mingdeng yang tampak sangat tak berperasaan, lalu menunjuk Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, kamu tahu begitu banyak rahasia dari sekte iblis malam yang melumpuhkan aku, dan kamu bahkan memiliki persenjataan kerajaan dan keterampilan rahasia. Aku sudah menunjukkan kebaikan kepada kamu dengan membiarkan kamu tetap hidup. Aku berharap, kamu tahu yang terbaik untuk kamu. Jika kamu berani menghalangi niat jahat, maka aku tidak akan sesopan ini saat kami bertemu lagi," ucap Yu Mingdeng. Setelah berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, dan semburan daya isap melonjak keluar. Ini menarik lencana Chu Feng ke tangan Yu Mingdeng, dan itu adalah lambang yang diberikan Raja Bumi kepadanya. Setelah meletakkannya, Yu Mingdeng menatap kerumunan, dan berteriak dengan nada yang sangat sengit. "Mulai hari ini, kalian semua harus melihat batasan kamu dengan Chu Feng ini. Dengarkan semuanya, dia bukan anggota dari Crippling Night Demon Sect. Kamu tidak diizinkan bergaul dengannya dengan cara apapun," teriak Yu Mingdeng. Pada saat itu, Xuan Xiaochao dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Mereka tidak bisa membantu, tetapi melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Wush! Tepat pada saat itu, Yu Mingdeng melambaikan lengan bajunya yang besar. Dan setelah ledakan angin kencang, dia membawa Xuan Xiaochao dan yang lainnya pergi. "Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Qius Hui Fuyan. Setelah Yu Mingdeng dan yang lainnya pergi, Qius Hui Fuyan membantu Chu Feng berdiri yang sedang berbaring di lantai. Setelah Chu Feng berdiri, dia pertama kali melihat tubuhnya yang penuh luka, dan rasa malu di hatinya segera melonjak maju. Segera, dia pun berkata, "Qius Hui Senior, aku benar-benar minta maaf. Untuk membantu aku, kamu telah dirugikan sampai sejauh ini," ucap Chu Feng karena merasa sangat malu. "Luka kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Ini hanyalah cedera luar saja," balas Qius Hui Fuyan. Qius Hui Fuyan dengan manis tersenyum pada tatapan malu Chu Feng, dan memaksakan penampilan yang membuatnya tampak tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia berkata kepada Chu Feng, "Tapi kali ini, setidaknya kamu sudah tahu seperti apa sekte iblis malam yang melumpuhkan. Yu Mingdeng bukan satu-satunya orang yang seperti ini. Bahkan Sue Siyue dan Fu Liansheng juga sama saja sifatnya. Tidak peduli bagaimana orang lain dari Crippling Night Demon Sect mendukungmu, selama ketiganya tidak menyukaimu, kamu tidak akan pernah mendapatkan pijakan di Crippling Night Demon Sect. Namun kamu tidak perlu khawatir, karena Crippling Night Demon Sect selalu seperti ini. Jika bagian internal mereka dipersatukan, mereka tidak akan jatuh ke dalam masalah ini." Sebenarnya, Yu Mingdeng itu cukup benar. Dia telah benar-benar menunjukkan kebaikan kepadamu, itu dengan cara membiarkanmu tetap hidup. Karena bagi seseorang dengan karakter dan juga sifatnya, dia juga sangat ingin mendapatkan persenjataan kerajaanmu. Tapi dia tidak mau melakukan itu, karena hal-hal yang telah kamu lakukan untuk Crippling Night Demon Sect. Tapi untungnya, kamu terlalu luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, sehingga bisa mengancam posisi mereka di Crippling Night Demon Sect. Dia tidak akan membiarkanmu naik dalam kekuasaan mereka, atau mungkin paling tidak, dia tidak akan membiarkanmu naik kekuasaan di sekte malam iblis yang melumpuhkan. Karena hal tersebut, itu akan menghalangi tujuannya untuk duduk di posisi kepala sekte, ucap Qius Hui Fuyan menhelaskan. Setelah mendengar kata-kata Qius Hui Fuyan, Chu Feng pun terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Qius Hui Fuyan? Karena pada kenyataannya, jauh sebelum hari ini Chu Feng telah mengantisipasi hari seperti ini pasti akan terjadi. Karena sejak awal, Qiu Chan Feng secara tersembunyi memperingatkan Chu Feng untuk mewaspadai Yu Mingdeng dan Sue Siyue. Dari tiga pelindung itu, hanya Fu Liansheng yang bisa dipercaya. Namun sampai hari ini, Chu Feng masih melakukan beberapa hal untuk Crippling Night Demon Sect, terutama untuk hari ini. Dia datang dari jarak yang cukup jauh, dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka.
Namun pada akhirnya, dia diperlakukan hingga sedemikian rupa. Jika dia mengatakan itu baik-baik saja, dan jika dia mengatakan dia tidak marah, maka sudah dapat dipastikan kalau dia berbohong. Namun dengan demikian, Chu Feng tidak bisa memutuskan hubungannya dengan Crippling Night Demon Sect. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena dia masih harus menyelamatkan Qiyu Chanfeng. Untuk Qiyu Chanfeng sendiri, dia hanya bisa terus bertahan. Karena hanya setelah melihat Fu Liansheng dan menyelamatkan Qiyu Chanfeng, Chu Feng baru bisa melepaskan diri dari hubungannya dengan Crippling Night Demon Sekte dalam kepastian, dan melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.